Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talkshow Kabar Makassar. Saya Azhara Damayanti akan menemani teman-teman di Talkshow Kabar Makassar. Nah, di Talkshow kita kali ini kita akan berbincang dengan seseorang yang sangat tertarik dengan dunia jurnalistik sehingga dia mendirikan sebuah unit kegiatan di sekolah yang bernama Smapul Jurnalistik and Photography. Nah, kali ini kita telah bersama dengan Bapak Jupradijo atau lebih sering disapa dengan Dengjo. Siap. Halo Dengjo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Dengjo telah hadir di Talkshow Kabar Makassar kita kali ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nah, mungkin untuk memulai perbincangan kita ke depannya, Dengjo bisa mulai menceritakan sebenarnya bagaimana proses terbentuknya Smapul Jurnalistik and Photography ini. Silahkan Dengjo. Oke, makasih banyak Kabar Makassar. Iya. Jadi awal mula dari terbentuknya ekstrakurikuler di sekolah SMA Negeri 10 Makassar. Jadi keresahan juga. Keresahannya di mana yaitu banyak berita-berita hoax yang beredar di kalangan siswa. Betul. Jadi kalau tidak terkantor berita-berita hoax ini bisa jadi bahaya untuk siswa, apalagi anak SMA. Nah, jadi saya bentuklah namanya Smapul Jurnalistik and Photography, di mana biasa akrab disapa di sekolah itu SJF. Smapul Jurnalistik and Photography. Smapul Jurnalistik and Photography. Dirikan itu 2018. Oh, berarti sudah 4. Ini angkatan keempat. Iya betul, angkatan keempat. Angkatan keempat. Nah, awal terbentuk itu masih kurang yang berminat di angkatan pertama. Dan rata-rata peminatnya itu hampir 90% adalah cewek. Perempuan ya? Perempuan. Itu kenapa bisa perempuan? Karena yang namanya jurnalistik adalah menulis. Iya, salah satunya menulis. Kenapa banyak perempuan itu suka menulis? Tapi di jurnalistik dan fotografi di SMA 10 ini berbeda. Menulisnya bukan kayak novel, cerita, tapi betul-betul berita. Jadi semua berita yang ada di SMA Negeri 10 Makassar yang bertanggung jawab adalah SJF. Smapul Jurnalistik dan Fotografi. Oke. Jadi dan pendirinya itu Dengjo sendiri. Siap. Pas mendirikan Dengjo sendiri atau ajak teman-teman yang lain juga? Saya ajak guru mungkin di sekolah. Saya ajak salah satu ketua OSIS. Ketua OSIS pada 2018 2018. Dia juga tertarik dan ya sama-sama jalan sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti yang ketua OSIS dulu ini menjadi salah satu pembina juga ya? Pembina, 2 pembina di ekstrakurikuler ini. Dengjo dan ya. Namanya Lutfi. Sama Lutfi. Ya. Kalian pada 2018 itu Dengjo memang sudah jadi guru, di SMA. Saya guru di SMA 10 itu sejak 2007. Masuk di SMA 10, ya. Jadi selesai SMA langsung ngajar di SMA 10 dan 2018-nya mendirikan SJF ini. Ya. Nah, mungkin bisa dicerita Bang Jo, kan tadi Bang Jo Dengjo bercerita tentang bahwa anak-anak di SJF ini diajarkan untuk menulis berita. Anak-anak ini berita ini Dengjo. Penulisan berita ini ya istilahnya ini media di SMA 10. Ya. Jadi penulisannya itu ya sesuai dengan etika yang ada di jurnalistik 5W tambah 1H. Jadi pengajarnya juga ya betul-betul di bidang jurnalistik. Berarti pengajar dari teman-teman wartawan juga. Wartawan. Salah satu itu pertama kali 2018 mereka baru 3 bulan terbentuk. Ya. Saya kasih ikut lomba di UNM. Kebetulan jurnalistik juga. Lomba menulis gitu. Lomba menulis berita. Gokil. Kemudian salah satu media pertama yang saya ajak kolaborasi itu Kabar Makassar. Oh ya? Iya. Saya juga tahu itu. Ya, 2018 itu saya ke kantor Kabar Makassar di Sungai Sadang.
Iya, betul. Langsung diterima Selesai sama demo. Bang Freds. Bang Freds ajar 1-2 jam, besoknya lomba. Deadline semua. Jadi Gil. yang Smapul jurnalistik awal ikut lomba itu betul-betul tidak ada, belum sama sekali bagaimana itu penulisan berita yang bagus. Tapi Langsung saya di kolaborasi dengan Kabar Kabar Makassar. Alhamdulillah di UNM itu bawa peringkat 2 umum. 2 umum. Dan soft newsnya itu juara 1. Soft newsnya Ya. juara 1. Berarti luar biasa ya, Ya. karena Makanya saya lihat dari situ banyak potensi-potensi ada di SMA 10. bisa menulis. Sampai sekarang pun anggotanya itu 80% cewek kembali. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai keempat ini ya Keempat berarti. ya. Tapi bagaimana respon sekolah? Bagaimana respon SMA 10 terkait mungkin dari awal pembentukan SJF ini? Apakah ada pro kontra dari pihak sekolah sampai sekarang? Kepala sekolah SMA 10 sangat mendukung dengan hadirnya ini. Oke. Dari awal pembentukannya. Dari awal. Karena apa? Ya, tidak repot lagi kita harus pemberitaannya ini. Mereka semua yang handle. Jadi di mana ada kegiatan SJF hadir. Berarti kayak wartawan yang turun Iya. gitu Jadi istilahnya kalau di kampus ya, pers mahasiswa. pers mahasiswa. Ini pers junior yang dilatih dari awal untuk mencari berita, menerbitkan berita. Nah, sementara ini saya lagi masih mengembangkan, ada satu web saya buat, Ini web di luar sekolah. enggak internal. Oh, internal. Namanya pun saya termotivasi dari Kabar Makassar. Kabar Makassar Ya. juga. Luar biasa ini Kabar Makassar. Jadi namanya itu saya bocorkan sedikit. Boleh. Itu kan singkatan dari SMA 10 itu Smapul. Ya. Smapul. Jadi Smapul. nama websitenya itu Kabar Smapul. Oh, Kabar Smapul. Jadi mengabarkan setiap saat. Dan mengabarkan hal-hal yang terjadi di Smapul. Iya. Perlombaannya, kegiatannya. Semua hal-hal Jadi yang di mana ada kegiatan, Mhm. ya SJF hadir. Seperti wartawan-wartawan di luar meliput, mencari berita, menerbitkan berita. Sampai saat ini kita belum selesaikan webnya. Jadi semua pemberitaan di SMA 10 kita upload di Instagram. Di Instagram SMA 10. Di Instagram. Berarti itu anak SCF yang jadi SJF yang kelola semua. SJF yang Ya. adminnya begitu ya. Untuk sejauh ini berbicara tentang peminat dari SJF SMA 10, kira-kira ada berapa? Untuk perangkatan total anggotanya, jumlah anggotanya ada berapa? Kemarin angkatan pertama itu sekitar 18 orang. Oh, ini yang di deadline sama Iya. Bang Fritz kemarin Bang itu. Fritz, betul-betul. Luar biasa itu. Iya. Kemudian 2019 sebelum COVID lumayan naik sedikit. Oh iya, ternyata COVID stagnan. melewati COVID, Iya. betul. COVID kan kita nggak kemana-mana Iya. semua. Mereka tetap bikin konten Tetap ya. Di Oh, berarti di rumah juga. di rumah. Jadi semua pembelajaran ya kita suruh angkatan-angkatannya ya kirim video ke kami yang eksekusi kontennya. Luar biasa. Tapi untuk sejauh ini, apakah hal tersebut mengganggu proses belajar dari adik-adik, Enggak. dari Karena teman-teman kan di SMA 10? di SMA 10 kan Sabtu ada hari ekskul. Oh, jadi semua kegiatan SJF ini Semua kegiatan itu pelatihannya itu ada di hari Sabtu. di hari Sabtu. Jadi tidak ada proses. Pernah kalau ikut lomba atau pernah ikut perlombaan jurnalistik? Itu kemarin Saya kan, baru yang pas sama Bang 3 Fritz bulan kemarin. terbentuk saya kasih Langsung ikut ikut lomba. UNM ya. Oh, tapi setelah itu belum pernah mengikuti lomba lagi. COVID Oh iya, COVID. Setelah COVID belum pernah ya? belum. Baru untuk memaksimalkan anggota ya. gitu. Tapi selain tujuan untuk memberantas hoax di teman-teman SMA ini, mungkin ada tujuan dari Dengjo ini untuk membentuk SJF kemarin. Ya, mengajarkan bagaimana anak-anak mengenal jurnalistik ya. Jadi potensi-potensi menulis di kalangan siswa-siswi SMA 10 itu muncul ketika SJF ada. Buktinya ya mereka di Diksar ya. Iya. Saya enggak Diksar guling-guling enggak. Diksar ini suruh menulis. Itu menulisnya berapa banyak? Menulis satu pokok berita. Ya, dan kemarin Diksar
Diksar saya laksanakan namanya malam jurnalis ya. Malam jurnalis. Jadi betul-betul digambling untuk menulis pemateri-pemateri juga beberapa teman-teman wartawan senior. Salah satu kembali Bang Frits kemarin. Yang jadi pematerinya. Menjadi pemateri. Langsung dibikinkan berita di situ. Anak-anak disuruh dikasih pemaparan materi, kemudian disuruh bikin naskahnya. Nah, naskah terbaik itu yang diterbitkan sama Bang Frits kemarin. Dan ada naik di sini. Ada naik. Dan untuk sejauh ini kira-kira apakah pihak sekolah mulai untuk lebih memperhatikan kalau misal ada beasiswa terus yang lebih dikasih itu anak SJF, kan anak SJF ini udah dilatih untuk menulis, berarti kan lebih sering berpikir kritis kan? Apakah untuk kedepannya atau sekolah lebih ada beasiswa? Yuk kita kasih ke anak SJF ini. Saya malah mau kolaborasi Universitas Islam. Iya. UIN punya Persema juga. Bukan, punya jurusan jurnalistik. Oh iya. Ya, jadi anak-anak yang sudah saya latih di sini dikasih sertifikat. Kalau UIN bisa berkolaborasi ya kenapa tidak? Karena anak-anak sudah nyaman di cari berita. Jadi mereka enjoy. Sejauh ini mereka lebih suka menyenangkan bagi mereka. Betul. Sejauh ini apa suka duka Dengjo? Suka dukanya itu menjadi pembina SJF. Suka dukanya ada beberapa juga. Dalam artian kadang ada yang terlambat datang kalau latihan. Oh, ini latihan menulis setiap Sabtu? Setiap Sabtu latihan menulis. Itu dari jam berapa sampai jam berapa, Deng? Paling 90 menit. Dan teman-teman yang jadi pemateri ya teman-teman wartawan, kolaborasi dengan teman-teman wartawan. Oh, dan biasa latihannya setiap Sabtu di sekolah atau mungkin ambil tergantung suasana di luar sekolah? Kita tumbuh kembangkan suasana di luar boleh, di sekolah boleh. Sejauh ini lebih sering di mana, Deng Jo? Lebih sering di sekolah, karena kita punya sekretariat juga. Ada studio dalam redaksi mini. Redaksi mini. Ya, jadi di teman-teman. Situ sama teman kita fasilitasi komputer. Ya. Jadi bagaimana mereka nyaman dalam ruangan. Dari yang biasa bolos di sekret. Enggak ada. Biasa jadi alasan tuh. Ya namanya anak SMA. Biasa ya. anak SMA. Iya. Dan SJF juga kalau saya lihat ya mungkin ya ini yang pertama di SMA tingkat SMA yang fokus ke jurnalistik. Betul, saya juga baru mendengarnya. Iya, karena kalau SMA kan sudah ada jurnalistik ya. Ini dari kita latih dari SMA. Jadi ya betul mereka bagaimana penulisan 5W1H. Dan ternyata saya buktikan banyak sekali yang sudah paham, baru satu kali dilatih, mereka bisa bikin rilis. Sudah bisa bikin rilis. Biasanya rilis dari kegiatan-kegiatan sekolah. Iya, kemarin kayak malam jurnalis suruh bikin rilis. Dari kegiatan itu, dari jurnalis itu ya. Jadi ya memang kita, kalau saya namanya diksar, saya bukan diksar di situ, malam jurnalis. Lebih efektif ya, lebih produktif diksarnya. Ini kemungkinan saya bikin juga malam jurnalis camp ya di lingkungan sekolah. Ini untuk angkatan yang baru ini. Oke. Kita outdoor. Di mana tuh? Di lapangan sekolah. Oh, iya, jadi kan, mereka bawa tenda-tenda sekeliling, materi di tengah. Terus nge-camp di situ. Nge-camp di situ. Rencananya berapa hari tuh, Deng? Saya kalau malam jurnalis kadang masuk Jumat pulang sekolah, selesai di Sabtu siang atau Sabtu sore. Oh, enggak sampai hari Minggu, Deng? Enggak. Hari Minggu istirahat untuk keluarganya mereka. Oh iya. Betul. Enak banget nih di SJF. Nanti kalau adik saya ada SMA, saya ajak ke SJF. Untuk rencana pada SJF itu buat apa? Mapul. Jadi semua pemberitaan anak, karena kan di SMA 10 di pucuk organisasi ada OSIS. Iya, betul. Kemudian turun ke ekstrakurikuler yang lain. Nah, semua anggota SJF ada yang saya tempatkan di OSIS,
ada saya tempatkan di pramuka, di futsal. Ini kayak job desk-nya mereka ya. Job desk. Iya, Bagaimana betul, itu job desk-nya. media? Ya. Iya. Ada yang reporter, ada fotografinya. Oh, oke. Jadi kalau ya mereka saya gambling memang. Ini kayak Dalam artian ya, setiap kegiatan latihannya ekskul ini, contoh futsal ya, mereka ada turun. di situ. Mereka walaupun belum mengabarkan ke website, tapi ada Instagram. Berarti betul-betul sudah dilatih menjadi wartawan yang turun ke lapangan ya, Deng? Walaupun hanya beberapa keterangan gambar. Iya, tapi kan itu Ya. sudah menjadi basic. Kayak contoh kegiatan besar Korsen. Ya, membantu sekali sekolah karena Iya. menjadi updatingnya tuh dari Update. mereka. Ya. Tapi sejauh ini semua pemberitaan masih di lewat Instagram ya. Instagram. Dan kedepannya Kedepannya saya bilang mungkin kalau sudah selesai websitenya ya kita akan launching. kabar Smapul itu. Kabar Rencananya kapan itu, Deng? Tahun ini atau awal Saya tahun? rencana kemarin kan berdiri 11 bulan 11. Bulan 11 dari Ya, 18. saya rencana insya Allah kalau tidak ada hal 11 ini juga. kemarin saya mau launching tapi COVID. Ya, betul. Jadi penundaan dulu untuk dikerja. Ya, saya rencana kalau bukan di hari jadi yang keempat atau hari jadi yang kelima itu saya launching. Jadi kabar Smapul. Itu biasanya kalau rencana untuk launching ini diadakan di sekolah kah atau mungkin disamakan dengan penerimaan adik-adik baru di SJF? Enggak, saya kemungkinan Fokus di sekolah. dan hanya untuk meluncurkan kabar Smapul Iya. website-nya. Dan web kabar Smapul ini sepenuhnya akan Dikelola oleh SJF. oleh SJF ini. Saya bikin website seperti ini kabar Smapul ya khusus pure organisasi ekskul ini, Smapul jurnalistik dan fotografi. Berarti sekolah sangat terbantu ya dengan adanya Ya. ekskul SJF ini. Ya, jadi saya target kalau ketika itu website sudah jadi ya setiap hari satu Luar biasa. berita. Iya. Nah, jangka ke depan ya, jangka pendek ya. Jangka menengahnya itu saya mungkin akan buat juga semacam tabloid sekolah. Tetap kabar Smapul judulnya di atas. Nama Baik, tabloidnya. saya kemungkinan kalau bukan kayak cetakan koran, Iya. saya cetakan tabloid. Yang model tabloid itu ya. Iya, tapi per 3 bulan. Betul. Ya. Jadi ya semua pemberitaan kita rampungkan di situ 3 bulan itu per 3 dihadirkan bulan. dalam Iya. bentuk tabloid ini, Ya, majalah paling ini. 100 eksemplar lah per 3 bulan. Amin. Itu jangka ke depannya. Iya. Nah, kemudian ya kita juga punya kan era digital sekarang ya. Saya sama adik-adik bahkan kemarin kita udah coba ada YouTube juga ya. Namanya Smapul TV ya. Smapul TV juga namanya. Yang berbentuk visual Semua di kan di YouTube. situ, di YouTube. Sama kan YouTube-nya Makassar juga, Kabar Makassar TV. Ya. Wih, sama Smapul. Ya karena ya Smapul TV. yang kasih terinspirasi nama kabar Smapul ya dari kabar Makassar. Saya juga baru tahu kalau SJF ini punya sejarah dekat dengan Iya, Kabar sangat Makassar. dekat. Dan kita punya program juga tiap bulan satu mengunjungi silaturahim dengan media. Kemarin sudah Fajar. Ya, Fajar, kemudian nanti kita gilir tiap bulan satu. Ya nanti ditunggu kedatangannya di Siap. Kabar Makassar. Ya. Karena kan sebenarnya tadi mau ajak adik-adik, Ya, cuma kan padat di menjelang sore mereka padat. Dalam artian ya belum bisa keluar. Ya itu tadi saya pikirnya kan, saya dikabari kemarin kayak kamu pandu dulu ini kak. Oh berarti sama adik-adik dong ada Iya. yang jadi Nanti insyaallah ke depan ya kita saya silaturahim ke sini sama adik-adik. ya ditunggu. Tapi jangan heran, Kenapa? rata-rata cewek semua. Nggak apa-apa kan bagus juga perempuan, jadi dapat teman perempuan juga. Mungkin satu-satunya, mungkin bukan satunya ya, yang ekskul cewek Ekskul yang perempuannya paling banyak paling SJF. banyak. Tapi itu sangat berguna buat
teman-teman yang akan melanjutkan kan ke mungkin pers mahasiswa nantinya, Iya. karena mereka sudah punya basic. Bahkan ada kemarin yang film yang terlambat ya, yang anunya karirnya Yang mana itu? terlambat, yang di SMA 10 syuting. Oh, yang Itu difasilitasi sama SJF. SJF juga. Wah, berarti ini SJF juga sangat membantu untuk menambah link jaringan. Ya, publikasinya ke Oh. tujuan salah satu juga itu kan publikasi sekolah, membantu publikasi. Jadi ya era digital lah, kembali ke era digital sekarang. Iya, iya. Jadi kalau kita tidak pintar-pintar era digital ya, publikasi ya begitu-begitu saja. Betul. Ini sangat terbantu. Betul. Sejauh ini apa-apa yang sudah dilakukan dari yang sudah kita bahas tadi? Ya. Apalagi yang sudah dilakukan SJF tapi mungkin Dengjo belum sampaikan teman-teman Kabar Makassar. Kita sudah kolaborasi dengan ekskul semua ya. Tadi Iya, itu job desk-nya. Tetap kita jurnalis. Ada yang jadi penulisnya, ada yang Iya. fotonya. Nah, ke depan mungkin ini pamungkas ya. wih, apa tuh? Saya mau bikin SJF jadi tuan rumah. Jadi bikin lomba foto sesulsel. Itu tingkat SMA, SMK. dan SMA. SJF yang jadi tuan rumahnya. Tuan rumah. Luar Ya, biasa. kalau tidak ada halangan ya 24 kabupaten. Jadi hasil karyanya mereka kita pajang, kita pameran di situ. Ya luar biasa. Ya. Ya kan, betul. Jadi setiap sekolah perwakilan kabupaten ya mengirimkan karyanya, kita pamerkan di SMA 10. Karena ya kembali era digital kan, anak-anak pintar foto sekarang dengan Iya. gadgetnya. Sedikit foto. Gitu mungkin bocoran yang program Pamungkas yang mengadakan ya pameran foto di SMA 10. Stay tune teman-teman, bakal ada peluncuran website dan bakal ada lomba fotografi Ya, se-Sulawesi Sulsel. Selatan tingkat SMA. SMA SMK. SMA SMK buat teman-teman atau yang punya adik boleh tunggu kabar dari Semapul Jurnalistik and Fotografi. Iya. Dan kemarin juga waktu ikut lomba saya juga nggak nyangka Yang langsung dapat juara 2 itu. juara satunya Soft News bikinan rilis. Luar biasa itu. Jadi ya mereka pun yang di sana heran. Kenapa bisa? Ini SJF berapa lama? Saya bilang baru 3 bulan kita diri. Karena mereka bilang ya sudah kita ikut, kita coba. Akhirnya ya alhamdulillah Langsung juara 2 umum. 2 umum. Ya itulah mungkin hasil kerja keras adik-adik. Iya, karena mau belajar. Dan tidak ada belajar. persiapan. Persiapan hanya 2 jam di Kabar Makassar. Setelah itu saya lepas besok. Langsung lomba. ketemu di lokasi lomba. Ya, yang wartawan senior yang jadi juri kemarin. Iya, iya, iya. Jadi ya disangkanya SJF ini lama. Sekolah lain kan rata-rata ya dia bikin bukan untuk jurnalis ya. Apa istilahnya? Menulis. Karya ilmiah. Ya, lebih ke situ karya ilmiah. Kalau karya ilmiah kan jurnalistik kan agak beda Iya. sedikit. Karena mulai dari penulisannya udah memang singkat dan jelas kalau jurnalistik. Iya. Betul. Sejauh ini apa harapan Dengjo buat Semapul Jurnalistik and Fotografi ini? Jadi harapan saya ya semoga ke depan semakin sukses. Amin. Dan pesan saya untuk adik-adik milenial khususnya anak SMA ya, jangan cepat terpengaruh dengan berita-berita hoax. Ya betul, kan itu satu pertama tujuan utama kenapa JF ini didirikan, untuk memberantas hoax di kalangan teman-teman SMA. Iya, karena ya kasihan adik-adik. Ya betul. Berita-berita hoax dibaca, tercerna, akhirnya diatur anak-anak. Yang kayak tersebar di grup WhatsApp. Iya, makanya saya bilang kita banyak sekali. kantor memang. Luar biasa. Salah satu pengkantor berita ya itu. Berarti ini bisa-bisa Semapul jadi sekolah bebas hoax. Insya Allah ke depan. Amin, berkat SJF ini. Baik, terima kasih Dengjo atas Makasih waktunya banyak. di Taksya Kabar Makassar kali Siap. ini. Semoga kami menunggu kedatangan teman-teman dari SJF untuk berkunjung ke Kabar Makassar.
Dan kami juga berharap untuk talkshow kedepannya bisa ajak anggota dari SJF biar kita bisa lebih banyak ngobrol tentang job desk-nya teman-teman di SJF. Terima kasih Dengjo. Terima kasih untuk pemirsa Kabar Makassar. Sampai jumpa di talkshow selanjutnya. Siap.